Halo para penggemar solo leveling. Setelah kita menyaksikan Suho yang memperoleh kekuatan baru dan berhasil mengalahkan Broky, kini Suho telah menemukan petunjuk yang berhubungan dengan Itarim, hingga Suho pun akan melanjutkan pencariannya dan akan memulai pertarungan baru yang jauh lebih berbahaya. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bolehlah kasih like dan subscribe dulu channel ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. 果たしてどこまで行けるか。悪魔の城攻略。 Cerita berlanjut dengan memperlihatkan penerus Rakan yang masih ingin berada di sisi Broky. Matanya menatap kosong, seolah enggan menerima kenyataan bahwa sosok yang selama ini menjadi pelindungnya kini telah tumbang. Di antara aroma darah dan debu yang masih menggantung di udara, Suho juga tampak memperhatikan tubuh Broky yang kini tak lagi bernyawa. Lalu ia berkata, "Beru, kau bilang kau merasakan energi Itarim dari Broky kan? Barusan aku bisa melihat sekilas ingatan yang tersimpan pada penerus Rakan dan ada seseorang yang meletakkan sesuatu di mata Broky. Apakah dia itu adalah Itarim? Lalu apa tujuannya menyerang Broky?" Di tengah kebingungan itu, Beru langsung mengutarakan pemikiran yang berbeda kepada Suho. Beru meyakini bahwa sosok yang menyerang Broky itu mungkin bukanlah Itarim, sebab Outer God yang merupakan sosok di balik kekuatan Itarim takkan bergerak secara langsung. Tapi mereka akan mengirim utusan, yaitu makhluk yang bertugas mengacaukan keseimbangan dunia dan menggoyahkan kausalitas. Jadi apa yang dilakukan oleh makhluk itu mungkin hanyalah bagian kecil dari rencana besar mereka untuk memulai invasi ke dunia ini. Suho yang mendengarnya sontak ia langsung menghela nafas panjang dan kembali berpikir. Jika utusan Itarim benar-benar ada di bumi, maka ia harus bertindak cepat agar tidak kehilangan jejak mereka. Tapi untuk itu, ia membutuhkan lebih banyak informasi. Beru mengatakan, masih ada cara untuk mendapatkan beberapa informasi tersebut. Dan salah satunya adalah dengan melihat ke dalam memori Broky yang mungkin masih menyimpan ingatan tentang Itarim. Lebih tepatnya jika ia memangsa tubuh Broky, maka sebagian dari ingatan Broky akan bisa dilihat kembali oleh Beru, di mana itu adalah sebuah kemampuan kelam yang hanya dimiliki oleh makhluk seperti dirinya. Untuk sesaat Suho sempat dibuat terkejut dan tidak percaya, bagaimana mungkin Beru bisa memiliki kemampuan seperti itu. Tapi segera setelah Suho menyadari bahwa itu adalah satu-satunya jalan untuk mengungkap kebenaran. Kini pandangan Suho langsung tertuju kepada penerus Rakan yang tampak masih terpuruk dan raut kesedihan terpancar jelas di wajah makhluk itu. Suho yang memahami bagaimana perasaan penerus Rakan setelah ditinggalkan, lantas ia langsung mendekati penerus Rakan dan memberinya harapan baru dengan mengajaknya ke sebuah tempat yang bisa disebut sebagai rumah. Pada awalnya, penerus Rakan hanya tampak diam menatap Suho dengan mata yang kosong. Tapi di saat berikutnya ia langsung menjilati wajah Suho sebagai sebuah tanda ikatan seperti seekor makhluk yang akhirnya menemukan tuannya. Tak lama kemudian, Suho langsung membuka gerbang Shadow Dungeon miliknya untuk membawa pergi penerus Rakan, lalu ia berkata kepada Beru, "Kalau begitu aku mengandalkanmu, Beru." Jadi setelah Beru menyelesaikan urusannya dan telah memakan Broky, tanpa diketahui oleh penerus Rakan yang sudah pergi lebih dulu. Di sini terlihat Beru yang langsung menyusul Suho dan bertanya, "Monarch muda, kenapa Anda malah pergi ke Shadow Dungeon dan bukannya pulang ke rumah?" Suho menjelaskan, alasan ia datang ke sini bukanlah untuk pulang, melainkan ia ingin menemukan tempat baru bagi penerus Rakan agar bisa hidup damai di bawah perlindungannya. Sementara ketika Beru menunduk hormat, sebab ia tahu bahwa Suho selalu punya alasan mulia di balik setiap langkahnya. Tiba-tiba sebuah notif sistem muncul di hadapan Suho, memberitahukan bahwa keturunan Rakan itu menginginkan sebuah nama. Hingga setelah Suho berpikir sejenak sambil menatap makhluk kecil di depannya yang berbulu abu-abu, alhasil Suho pun mulai memberinya sebuah nama yang sederhana, namun terasa hangat, dan namanya adalah Grey. Mendengar hal itu, Grey langsung merespon Suho dengan senyum bahagia. Lalu sebagai sebuah awal untuk memulai hubungan baru mereka sebagai rekan, Suho juga akan memberikan sebagian wilayah Shadow Dungeon menjadi milik Grey, hingga hubungan mereka resmi terbentuk seperti seorang raja dan pengikutnya. Suho kemudian menatap Beru dan bertanya, kira-kira apa yang dimakan oleh makhluk seperti Grey? Lalu setelah Beru menjawab, karena Grey adalah keturunan Rakan, kurasa dia bisa memakan makhluk hidup lain atau monster. Suho yang mendengarnya sontak ia langsung menyeringai. Karena di hutan ini kebetulan masih ada monster yang bersembunyi, jadi ia akan meminta Grey untuk memangsa mereka. Dan pada saat itu juga, Grey langsung melesat menyerang monster goblin yang ada di sana. Sementara sembari Suho yang memperhatikan pertarungan Grey dari atas pohon, saat itu Suho juga ingin memanen beberapa hadiah quest yang ia terima. Hadiah yang Suho dapatkan adalah tambahan 5 poin ability dan gelar Wolf Slaughterer yang diberikan pada hunter yang ahli dalam memburu serigala. Lalu saat ia melawan monster tipe beast, maka stat Suho juga akan meningkat sebanyak 40%. Melihat hal itu, Suho sempat menggaruk kepalanya dan merasa aneh, sebab Broky yang dia lawan sebelumnya bukanlah seekor serigala. Tapi Beru segera menyarankan kepada Suho untuk tidak perlu mempersoalkan detail tak penting seperti itu.
Kemudian ketika Suho kembali melihat sebuah quest yang menyuruhnya untuk menemukan 8 keturunan monark dan merekrut mereka menjadi sekutu, lantas Beru pun langsung menanggapinya dengan mengatakan bahwa sistem level up yang Suho gunakan sekarang bukan lagi sistem yang sama seperti dulu saat masih dimiliki oleh Sung Jinwo. Beru menjelaskan, dulunya sistem itu diciptakan oleh arsitek untuk memaksa manusia berkembang agar bisa dijadikan wadah bagi Shadow Monarch. Tapi Sung Jinwo berhasil melawannya dan menentang takdirnya sendiri, hingga Sung Jinwo telah menjadi monark sejati tanpa kehilangan jiwanya, dan ia juga menjadi sosok kuat yang tidak perlu naik level lagi. Suho yang mendengarnya kemudian bertanya kepada Beru, jadi apakah saat ini sistem sedang bergerak untuk menjadikanku Shadow Monarch? Namun Beru segera menjawab bukan begitu maksudnya. Lagi pula hanya ada satu Shadow Monarch di dunia ini. Dengan kata lain, sistem yang sekarang akan beradaptasi ke arah di mana Suho akan berkembang, dan sistemlah yang bertindak sebagai pemandu untuk membantu Suho. Setelah mendengar perkataan Beru, kini Suho mulai paham kenapa kelas playernya masih kosong, padahal statnya sudah banyak meningkat, dan ia juga mendapat banyak skill yang berguna. Tapi meski begitu, faktanya ia sekarang masih lemah. Bahkan jika bukan karena bantuan Grey dan Bone Skill yang muncul saat bertarung melawan Brockie sebelumnya, kemungkinan besar dirinya lah yang sudah dikalahkan oleh Brockie. Namun berhubung semua ini baru permulaan, Suho bertekad akan terus tumbuh dan menyelesaikan setiap quest yang diberikan sistem. Karena di ujung jalan itu, Suho yakin akan bertemu dengan orang tuanya kembali. Sesaat kemudian ketika Suho turun dari pohon dan bertanya kepada Beru, apakah kau sudah menemukan jejak Itarim dari ingatan Brockie? Lantas Beru pun menjawab, tidak ada petunjuk tentang utusan Itarim yang mencuci otak Brockie. Tapi ada sebuah ingatan samar tentang manusia yang menciptakan Guild Hyena untuk Brockie, dan nama guild itu adalah Grim Reaper. Scene kemudian berganti ke sebuah gedung megah milik Guild Grim Reaper, dan di sini terlihat ada seorang pria bernama Lee Min Sung yang sedang menerima panggilan telepon dari Hunter Rank S Lim Taeju. Jadi begitu mendengar Lim Taeju menyinggung soal artikel yang membahas insiden Guild Hyena, dan ia menduga Lee Min Sung adalah dalang di balik insiden tersebut. Saat itu Lee Min Sung masih tampak acuh dan pura-pura tidak tahu tentang insiden yang dimaksud oleh Lim Taeju. Namun meski begitu, respon Lee Min Sung malah memicu kemarahan Lim Taeju, karena Lim Taeju sendiri sebenarnya sudah mengetahui fakta bahwa Lee Min Sung telah bekerja sama dengan Guild Hyena, dan asosiasi Hunter juga akan segera tahu soal itu. Lee Min Sung mengatakan, meskipun pihak asosiasi akan tahu soal itu, ia tidak peduli dengan apa yang akan mereka lakukan nantinya. Lagi pula setelah ia menggerakkan pengacaranya untuk menyelesaikan permasalahan ini, menurut Lee Min Sung, pihak asosiasi tak akan bisa melakukan apa-apa padanya. Lalu begitu Lim Taeju memutus panggilan teleponnya setelah ia memperingati Lee Min Sung untuk menyelesaikan semua masalah ini dengan baik sebelum dirinya kembali dari raid. Lee Min Sung yang kesal, sontak ia langsung memukul mejanya sampai hancur, kemudian ia berkata, "Bajingan, beraninya dia memutus panggilan setelah selesai mengatakan apa yang ingin dia katakan. Padahal dia sebelumnya hanyalah supirku, tapi sekarang dia menjadi arogan karena sudah menjadi seorang S-Rank." Berdasarkan informasi yang Lee Min Sung dapatkan dari seorang penyintas, orang yang mengalahkan Brockie dan menghancurkan Guild Hyena adalah seorang hunter muda yang memakai masker hitam. Namun berhubung Lee Min Sung tidak punya banyak waktu untuk memikirkan masalah ini, lantas ia lebih memilih untuk fokus pada rencana besar yang sedang ia bangun. Di mana itu adalah rencana menjalankan bisnis produksi stimulan Hunter Awakening yang disebut Stardust, yaitu sebuah benda kecil yang berisi zat bercahaya aneh yang dapat membangkitkan kekuatan seorang hunter secara paksa. Dan jika proyek ini berhasil, maka Lee Min Sung sangat yakin takkan ada lagi yang bisa meremehkannya sebagai wakil Guild Grim Reaper, meskipun dirinya hanyalah hunter rank A. Sementara itu di saat yang sama di dalam Shadow Dungeon, di sini terlihat Grey yang masih terus melanjutkan perburuannya, hingga ia sekarang benar-benar telah menjadi predator sejati dan sudah cukup kuat untuk membantu Suho dalam pertempuran besar yang akan datang. Kemudian setelah melalui berbagai pertarungan, lalu muncul notif sistem yang memberitahukan bahwa jumlah experience yang Grey dapatkan dari berburu monster telah mencapai jumlah tujuan, dan sekarang setengah dari experience itu akan ditransfer kepada player. Pada awalnya Suho tampak terkejut karena cara kerja sistem ini berbeda dari sebelumnya. Namun setelah Suho merenung sejenak dan mencoba menebak mekanismenya, alhasil Suho pun mulai memahami bahwa para prajurit bayangan dan sekutunya akan menyalurkan kekuatan mereka kepada dirinya, sama seperti party system game yang saling berbagi poin experience. Dan pada saat itu juga, sebuah ide kemudian tiba-tiba terlintas di dalam benak Suho. Yang mana jika experience dapat dibagi, maka perburuan besar bisa menjadi sumber kekuatan tanpa batas, hingga Suho pun memutuskan untuk mengirim Grey ke dungeon lain agar bisa berburu tanpa henti. Namun di saat yang sama, lagi-lagi notif sistem kembali muncul dan memberitahu kepada Suho bahwa dirinya telah memenuhi syarat untuk membuka sebuah misi baru, yaitu quest harian pembersihan Shadow Dungeon. Tugasnya sederhana namun melelahkan, di mana Suho harus memburu 100 goblin, 10 goblin Decurion, dan 1 goblin Centurion setiap hari. Pada awalnya Suho sempat menghela napas dan mengeluh memikirkan sulitnya mencari ratusan goblin di area luas seperti ini.
Namun karena ia tahu, setiap quest pasti akan membawa hadiah dan sistem tak pernah memberinya quest tanpa alasan. Akhirnya Suho langsung mengeluarkan sebuah benda yang pernah ia peroleh dari pertempuran sebelumnya, yaitu sebuah item Horn Flute. Dengan menggunakan item itu, Suho langsung saja meniupnya untuk memanggil para goblin terdekat, tanpa harus repot-repot untuk mencarinya. Lalu dalam sekejap, terdengarlah suara langkah ratusan goblin yang mulai mendekat dan langsung menyerbu Suho dari segala arah. Saat melihat kemunculan mereka, Suho langsung memusatkan kekuatan pada tinjunya untuk melancarkan serangan penghancur yang mampu mengalahkan sejumlah goblin sekaligus. Lalu setelah Suho bergumam, meskipun membunuh goblin tidak lagi terasa menyenangkan, aku tetap harus mengalahkan lebih banyak goblin lagi. Saat itu Suho kembali meniup trompetnya untuk memanggil para goblin terdekat, hingga gelombang demi gelombang goblin baru terus berdatangan, dan Suho juga langsung menyambut mereka dengan membangkitkan prajurit bayangan baru dari mayat goblin yang sudah ia kalahkan sembari berkata, "Setidaknya memang harus sebanyak ini yang menyerangku secara bersamaan." Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh pasukan Suho kepada para goblin itu, hingga hanya dalam hitungan menit, tanah di sekitarnya telah dipenuhi oleh tubuh yang hancur, menandakan bahwa Suho berhasil menyelesaikan quest harian itu, meskipun akhirnya Gray telah tumbang kelelahan. Beberapa saat kemudian, setelah semuanya selesai, sistem kembali memunculkan notifikasi hadiah. Namun Suho tidak langsung mengambilnya. Sebaliknya, ia justru memperhatikan sesuatu yang aneh pada angka perhitungan quest yang terus bertambah meski jumlah target sudah terpenuhi. Suho yang menyadari sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan oleh sistem, lantas ia pun memutuskan untuk terus melanjutkan perburuan demi melihat seberapa jauh perhitungannya bisa berjalan. Hingga sampailah ketika batas maksimal akhirnya telah tercapai, sementara Gray sudah tergeletak karena sangat kelelahan. Di lain sisi, Suho justru tersenyum puas setelah ia berhasil menemukan rahasia tersembunyi dalam sistem itu. Suho telah memperoleh 4 hadiah tambahan yang diantaranya adalah pemulihan status penuh, tambahan stat sebanyak 3 poin, 1 Blessed Random Box, dan 1 Cursed Random Box. Pertama-tama Suho akan menerima pemulihan status terlebih dahulu, hingga seluruh tubuhnya jadi terasa segar kembali seolah seperti naik level. Selanjutnya ia mengambil stat poin tambahan, yang membuat Suho menyadari bahwa kekuatannya kini dapat meningkat setiap hari hanya dari quest harian sederhana. Namun begitu Suho baru saja akan mengambil hadiah berikutnya, ternyata sistem malah meminta Suho untuk memilih hanya salah satu dari 2 random box. Yang mana jika Suho memilih Blessed Random Box, maka Suho akan mendapatkan item yang dia inginkan. Sedangkan jika Suho memilih Cursed Random Box, maka Suho akan menerima item yang dibutuhkannya. Untuk sesaat Suho sempat terdiam memikirkan pilihan mana yang akan dia ambil. Hingga setelah Suho menyadari bahwa apa yang dia inginkan dan apa yang dia butuhkan tidak selalu sama, akhirnya Suho telah memutuskan untuk memilih Cursed Random Box, lalu kotak hadiah itu pun langsung terbuka mengeluarkan hadiah sarung tinju Vulcan Horn yang terbuat dari tanduk iblis vulkan yang tamak. Sistem menjelaskan, dengan menggunakan item ini kekuatan serangan Suho akan bertambah hingga 40 poin. Efek Urge to Destroy-nya akan meningkatkan dampak fisik sebanyak 30%. Dan efek Demon Devourer juga akan memperkuat otoritas Vulkan setiap kali jiwa iblis dilahap penggunanya. Setelah mengetahui manfaat dari item tersebut, Suho tampak memandangnya dengan kagum, sebab inilah senjata yang selama ini ia butuhkan, yaitu sebuah senjata yang bisa digunakan tanpa harus bergantung pada pasukan bayangan. Jadi di saat itu juga, Suho langsung saja mengenakan sarung tinju itu untuk menguji seberapa besar kekuatan serangan yang dihasilkannya. Namun ketika Suho menunjukkan kepuasan dan berencana akan terus memperkuat senjata ini dengan mengalahkan iblis, tiba-tiba sistem memberi peringatan kepada Suho, ada perubahan tingkat kesetiaan karena dampak kondisi Gray yang kelelahan. Beru yang melihatnya, sontak ia langsung memperingati Suho agar jangan terlalu memaksakan Gray untuk bertarung, sebab Gray bukanlah prajurit bayangan yang memiliki stamina tak terbatas. Menyadari hal itu, Suho segera minta maaf dan memutuskan untuk menghentikan perburuan hari ini. Lagi pula masih ada sesuatu yang harus ia cari di luar dungeon. Jadi bertepatan ketika Suho bertanya kepada Beru tentang Guild Reaper yang berkaitan dengan Guild Hyena, dan dari mana ia akan memulai penyelidikannya. Tiba-tiba Suho telah menerima pesan dari Talim yang meminta bantuan darurat, lalu Sin langsung berganti ke zona berbahaya di wilayah stasiun Seoul. Di sini terlihat Talim yang tampak lega ketika Suho telah tiba di lokasi. Talim menjelaskan, hari ini ia harus pergi ke dungeon sebagai seorang Howler, tapi situasinya jadi merepotkan karena tidak ada anggota Howler lain yang datang bekerja. Suho yang mendengarnya langsung setuju untuk menerima tawaran membantu Talim, lalu ia juga segera mengganti pakaiannya dengan pakaian pelindung yang sudah disediakan. Sementara ketika Talim kembali menjelaskan tugas mereka adalah mengikuti tim penyerang dari dekat dan membawa mayat monster yang telah dikalahkan. Saat itu para hunter di tim penyerang juga sudah tiba di sana, namun ketua timnya tampak kesal setelah mengetahui bahwa anggota tim Howlingnya terlalu sedikit. Ditambah lagi setelah Talim menjelaskan alasannya kepada si ketua tim, sontak hal itu malah membuat amarah si ketua tim jadi semakin memuncak,
Lalu ia memperingatkan Talim agar tidak tertinggal di belakang. Sebab jika mereka gagal, akan ia pastikan Suho dan Talim takkan bisa bekerja sebagai howler lagi. Talim yang mendengarnya hanya bisa menunduk dan mencoba menenangkan amarah si ketua. Namun begitu si ketua berbalik badan, Talim langsung memohon kepada Suho untuk memberi si ketua itu pelajaran dengan memanggil makhluk summonnya. Mendengar hal itu, diam-diam Suho pun mulai menganalisa kemampuan para hunter tim penyerang tersebut. Mereka terdiri dari 4 hunter tipe Mage rank D, 4 hunter tipe Combat rank D, dan 1 healer rank C adalah si ketua tim yang sombong tadi. Kemudian ketika Suho mulai memasuki dungeon, di dalam benaknya Suho bergumam. Mengingat Cursed Random Box telah memberiku item yang diperlukan untuk melahap iblis, Talim yang menghubungiku, dan dungeon tipe field yang akan kami masuki ini adalah milik Guild Reaper. Jika memang ini semua bukanlah sebuah kebetulan, firasatku mengatakan sepertinya ada sesuatu yang berbahaya akan terjadi. Dan benar saja, ternyata dari kedalaman dungeon yang sedang dimasuki oleh Suho saat ini, memang ada beberapa iblis berbahaya dengan mata merah menyala, yang sedang bersembunyi melakukan pembakaran manusia tak bersalah dengan api biru sambil menatap mereka dengan lapar. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video solo leveling Ragnarok kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.